Putri Hasna dari kelas 10 IPA 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Pertama-tama, mengapa saya memilih materi ini? Karena alasannya yaitu saya paling tertarik dengan materi ini. Saya tertarik untuk menjelaskan materi ini. Oke, kembali ke topik utama. Perihal kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Gimana ya? Jika kita lihat, di Indonesia ada tradisi yang namanya tradisi gerabah. Apa ya tradisi gerabah? Tradisi gerabah merupakan tradisi atau hasil kebudayaan yang dihasilkan dari tanah liat. Tradisi ini ada pada masa akhir zaman Mesolitikum dan awal Neolitikum. Pada masa itu, masih banyak tempat-tempat pembuatan gerabah loh. Di desa banyak yang menggunakan alat-alat dari gerabah, seperti kuali dan sebagainya. Ini menjadi ciri masa praaksara, tapi masih banyak digunakan hingga sekarang loh. Yang kedua, tradisi megalitikum dan sistem kepercayaan. Kalian tahu gak, di Indonesia masih ada loh masyarakat yang berkepercayaan animisme dan dinamisme. Apa ya animisme dan dinamisme? Animisme merupakan kepercayaan terhadap suatu makhluk halus atau roh pada benda tertentu. Tidak hanya pada makhluk hidup saja ya. Dan dinamisme merupakan kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis terhadap suatu benda tertentu. Seperti di Nias, Sumatera Utara, ada ritual yang namanya ritual lompat batu. Apa tuh ritual lompat batu? Ritual lompat batu merupakan tradisi yang dikembangkan sebagai tanda proses inisiasi. Sekarang inisiasi itu apa? Inisiasi itu merupakan masa di mana anak-anak mengalami masa dewasa. Nah, dari masa anak-anak menuju masa dewasa ini, mereka harus melompati batu yang tinggi nih. Ketinggiannya mencapai 2 meter. Waduh, kebayang ya susahnya. Lalu ada juga tradisi penguburan. Ada penguburan langsung dan penguburan tidak langsung. Contoh penguburan langsung seperti di desa Trunyan, Bali. Ada mayat itu dibiarkan begitu saja di alam terbuka yang disebut dengan mempasah. Kemudian ada penguburan tidak langsung seperti di Toraja, suatu prosesi pemakaman masyarakat tanah Toraja yang tidak seperti pemakaman pada umumnya. Ada orang ketika meninggal, selang beberapa bulan harus diadakan upacara, diarah ke sebuah gua, dimasukkan ke dalam peti lalu disimpan di dinding-dinding gua. Ini adalah contoh tradisi penguburan tidak langsung. Lalu ada tradisi bercocok tanam. Ada itu di daerah Banten yang masih menggunakan sistem pikukuh. Apa itu sistem pikukuh? Sistem pikukuh itu merupakan sistem di mana mereka masih sangat patuh pada adatnya. Jadi misalnya nih, mereka harus membuat alat yang dari kayu gitu ya. Itu digunakan mereka untuk bercocok tanam. Kemudian mereka tidak boleh mengubah kontur tanah. Jadi tanah itu tidak boleh misalnya dibuat miring. Itu tidak boleh ya. Nah, jadi mereka benar-benar harus mengikuti adatnya. Nah, jadi teman-teman, contoh-contoh tadi adalah bentuk corak kehidupan masyarakat Indonesia yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan masa praaksara yang sekarang masih ada. Jadi gimana nih teman-teman? Semoga udah ada gambaran ya tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia ini. Segitu saja video penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.